Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jiwa Islami. Ada hal-hal dari masa kecilmu yang masih melekat hingga sekarang. Momen, pengalaman, dan perjuangan di masa kecil membentuk siapa dirimu hari ini. Namun, bagaimana jika sebagian dari pengalaman itu bukanlah kebetulan? Bagaimana jika itu adalah tanda bahwa Allah sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar? Jarang ada yang membahas hal ini, tetapi pengalaman tertentu di masa kecil bisa membentuk seseorang dengan cara yang tidak mereka sadari. Mungkin kamu selalu merasa berbeda. Mungkin hidup mengujimu sejak usia dini. Atau mungkin kamu harus belajar segalanya dengan cara yang sulit. Namun, ada satu hal yang perlu dipahami. Islam mengajarkan bahwa Allah tidak memberi cobaan tanpa tujuan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita luruskan satu hal. Dalam Islam, menjadi terpilih bukan berarti lebih baik dari orang lain. Yang terpenting adalah bagaimana kamu merespons ujian yang diberikan. Setiap mukmin memiliki kesempatan untuk diangkat derajatnya di sisi Allah, berdasarkan kesabaran, ketahanan, dan kepercayaan mereka kepadanya. Jadi, jika kamu mengalami 7 hal ini di masa kecilmu, ketahuilah bahwa itu mungkin telah membentukmu untuk sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Mari kita bahas lebih lanjut. Tanda pertama, kamu menghadapi kesulitan sejak kecil. Sebagian anak tumbuh dengan masa kecil yang bebas, tanpa masalah besar, tanpa kekhawatiran mendalam. Namun, bagi sebagian lainnya, masa kecil bukanlah masa yang mudah. Mungkin kamu mengalami kehilangan, masalah keluarga, atau luka emosional yang membuatmu tumbuh lebih cepat dari seharusnya. Saat anak-anak lain menikmati hidup, kamu justru harus memikul beban yang seharusnya tidak ditanggung oleh seorang anak. Namun, ada sesuatu yang mungkin belum kamu sadari saat itu. Allah sedang menguatkanmu. Kamu tidak sedang dihancurkan, tetapi sedang dipersiapkan. Dalam Islam, ujian bukanlah hukuman. Itu adalah bagian dari rencana Allah untuk membentukmu menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengannya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Dia akan memberinya ujian." Ini berarti bahwa jika kamu menghadapi tantangan sejak dini, itu bukan tanpa tujuan. Allah sedang membentukmu menjadi seseorang yang mampu menghadapi lebih banyak hal. Seseorang yang memiliki kebijaksanaan melampaui usianya. Dan sekarang, jika kamu melihat ke belakang, kamu mungkin menyadari bahwa kesulitan itu mengajarkanmu ketahanan, kesabaran, dan pemahaman. Hal-hal yang bahkan banyak orang dewasa masih berjuang untuk mengembangkan. Jadi, jika masa kecilmu penuh dengan ujian, ketahuilah bahwa kamu tidak pernah ditinggalkan. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tanda kedua, kamu merasa berbeda dengan yang lain. Apakah kamu pernah merasa berbeda dari orang-orang di sekitarmu? Seperti sekeras apapun kamu mencoba untuk menyesuaikan diri, ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa benar-benar terhubung dengan cara orang lain berpikir, bertindak, atau menjalani hidup. Mungkin sejak kecil, kamu sering mempertanyakan hal-hal yang tidak pernah dipertanyakan oleh orang lain. Atau kamu merasa sulit untuk memahami orang-orang di sekitarmu. Jika ini terdengar familiar, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang yang ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar mengalami perasaan ini sejak usia dini. Ini bukan karena ada yang salah denganmu, tetapi karena Allah sedang memisahkanmu untuk sebuah tujuan. Rasulullah SAW sendiri tumbuh dengan cara yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Beliau dikenal karena kejujuran dan integritasnya di tengah masyarakat yang dipenuhi dengan korupsi. Beliau sering menyendiri di Gua Hira, menjauh dari hiruk-pikuk dunia. Beliau tidak memaksakan diri untuk menyesuaikan diri, karena beliau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar.
Allah berfirman dalam Al-Quran, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu." Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Perasaan berbeda yang kamu alami bukanlah sebuah kesalahan. Itu adalah tanda bahwa kamu ditakdirkan untuk menempuh jalan yang berbeda. Dan sekarang, sebagai orang dewasa, kamu mungkin menyadari bahwa sementara orang lain terjebak dalam kesibukan dunia yang tidak berarti, kamu selalu tertarik pada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membawamu kembali kepada Allah. Tanda ketiga, kamu lebih peka dan memperhatikan hal-hal kecil. Sebagai anak, apakah kamu pernah memperhatikan hal-hal yang orang lain tidak sadari? Mungkin kamu bisa menangkap emosi, kata-kata yang tidak terucap, atau detail kecil yang orang lain abaikan sepenuhnya. Saat anak-anak lain bermain dengan bebas, kamu justru banyak berpikir, merenung, dan memahami sesuatu dengan lebih dalam, bahkan ketika orang lain tampaknya tidak peduli. Ini bukan kebetulan. Allah memberikanmu pikiran dan hati yang lebih tajam untuk suatu alasan. Banyak orang menjalani hidup tanpa pernah mempertanyakan apapun. Mereka mengikuti arus, melakukan apa yang dilakukan orang lain, dan tidak pernah berhenti untuk memikirkan apa yang benar-benar penting. Tapi kamu berbeda. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang penuh perenungan bahkan sebelum menerima wahyu. Beliau mengamati dunia di sekitarnya, mempertanyakan norma-norma masyarakat, dan mencari kebenaran yang lebih dalam. Kemampuan untuk merenung dan mengamati adalah berkah, karena itu berarti kamu tidak pernah ditakdirkan untuk hanya mengikuti secara buta. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal." Quran Surah Ali Imran ayat 190. Tidak semua orang bisa melihat tanda-tanda ini. Tidak semua orang berhenti untuk merenung, tapi jika sejak kecil kamu sudah memiliki rasa ingin tahu alami ini, itu karena Allah menanamkannya dalam hatimu untuk sebuah tujuan. Dia ingin kamu mencari ilmu, melihat lebih dalam dari sekadar permukaan, dan memahami makna yang lebih besar dalam hidup. Dan sekarang sebagai orang dewasa, kemampuanmu untuk merenung akan membantumu membuat keputusan yang lebih baik, melindungi diri dari tipu daya, dan tetap berada di jalan kebenaran. Tanda keempat, kamu lebih sensitif secara emosional dibandingkan orang lain. Apakah kamu pernah merasa lebih mudah terpengaruh oleh hal-hal di sekitarmu? Mungkin hal-hal kecil yang tampaknya biasa saja bagi orang lain justru sangat memengaruhimu. Kamu merasakan emosi dengan intens, baik itu kesedihan, kebahagiaan, atau bahkan rasa sakit orang lain. Kamu tidak hanya menjalani hidup di permukaan, tetapi benar-benar terhubung dengan apa yang terjadi di sekelilingmu. Dan meskipun mungkin ada yang mengatakan, kamu terlalu sensitif, ketahuilah bahwa ini bukan kelemahan. Dalam Islam, memiliki hati yang lembut adalah salah satu anugerah terbesar yang bisa dimiliki seseorang. Kemampuan untuk merasakan dengan mendalam, peduli terhadap ketidakadilan, dan memiliki empati, ini adalah sifat orang-orang yang saleh. Nabi Muhammad SAW digambarkan sebagai seseorang yang memiliki hati paling lembut, terutama terhadap mereka yang lemah dan tertindas. Beliau merasakan penderitaan orang lain dengan begitu dalam, hingga sering menangis dan berdoa untuk mereka, bahkan ketika orang lain tidak peduli. Jika sejak kecil kamu adalah anak yang terlalu peduli, terlalu banyak merasakan, ketahuilah bahwa Allah menanamkan itu dalam dirimu untuk sebuah alasan. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak hati yang dingin. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang peduli, yang merasa, dan yang berani berdiri untuk kebaikan. Jadi jangan pernah melihat sensitivitasmu sebagai beban. Itu selalu menjadi tanda bahwa
Kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menghubungkanmu dengan Allah dan orang-orang di sekitarmu dengan cara yang mungkin tidak bisa dipahami oleh banyak orang. Tanda kelima, kamu sering menghabiskan waktu sendiri. Saat mengingat masa kecilmu, apakah kamu tipe orang yang tidak selalu cocok dalam kelompok besar? Mungkin kamu merasa lebih nyaman sendirian. Entah itu menghabiskan waktu di kamar, tenggelam dalam pikiran sendiri, atau hanya mengamati dunia di sekitarmu tanpa selalu merasa perlu terlibat di dalamnya. Bisa jadi, kamu lebih suka membaca buku, menggambar, atau menulis dibandingkan bergaul dengan banyak orang. Hal ini bukanlah sesuatu yang aneh, bahkan bisa menjadi sebuah tanda bahwa jiwamu memang memiliki kepekaan yang lebih dalam terhadap kehidupan. Seringkali, masyarakat menganggap bahwa menyendiri adalah tanda kesepian atau kurangnya keterampilan sosial. Namun, dalam perspektif spiritual, kesendirian seringkali memiliki makna yang jauh lebih dalam. Islam mengajarkan bahwa ada hikmah besar dalam waktu-waktu menyendiri. Beberapa orang beriman yang paling mulia justru menghabiskan banyak waktu dalam kesendirian. Bukan karena mereka merasa terasing dari dunia, tetapi karena mereka menggunakan waktu tersebut untuk merenung, bertumbuh, dan memperdalam hubungan mereka dengan Allah. Kesendirian dalam Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri sering mengasingkan diri di Gua Hira sebelum menerima wahyu pertamanya. Dalam keheningan itu, beliau menemukan kejernihan dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Jauh dari hiruk-pikuk dunia, Nabi Muhammad SAW menggunakan waktu tersebut untuk bermeditasi, berpikir, dan mendekatkan diri kepada Allah. Hingga akhirnya, di saat yang tepat, wahyu pertama turun dan mengubah jalan hidupnya selamanya. Allah juga mengingatkan kita dalam Al-Quran tentang pentingnya berzikir dan mendekatkan diri kepadanya. Dan sebutlah nama Tuhanmu, serta beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Quran, Surah Al-Muzammil ayat 8. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam kesendirian, kita bisa lebih fokus dalam mengingat Allah dan memahami makna kehidupan dengan lebih mendalam. Kesendirian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari, melainkan sebuah kesempatan untuk menemukan diri sendiri dan menguatkan hubungan dengan Sang Pencipta. Kesendirian dan pertumbuhan spiritual. Orang-orang yang sering menghabiskan waktu sendirian cenderung lebih introspektif. Mereka lebih banyak berpikir sebelum bertindak, memiliki empati yang tinggi, serta cenderung lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Kesendirian memberikan mereka ruang untuk mengenali diri sendiri. Dengan lebih banyak waktu untuk berpikir, seseorang dapat lebih memahami siapa dirinya sebenarnya, apa tujuan hidupnya, serta bagaimana ia bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Menjaga fokus dan ketenangan. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi, kemampuan untuk menikmati kesendirian membuat seseorang lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Tidak mudah terpengaruh oleh tren atau opini orang lain adalah salah satu kekuatan besar yang dimiliki oleh orang-orang yang nyaman dengan kesendiriannya. Mengembangkan ketergantungan kepada Allah. Saat sendiri, kita memiliki lebih banyak waktu untuk berzikir, berdoa, dan merenungkan nikmat-nikmat Allah dalam hidup kita. Ini memperkuat hubungan kita dengannya dan menjadikan kita lebih bersyukur. Meningkatkan kreativitas dan kebijaksanaan. Banyak orang hebat dalam sejarah yang menemukan ide-ide terbaik mereka saat dalam keadaan sendiri. Kesendirian membuka ruang untuk berpikir lebih dalam, menciptakan solusi, serta menemukan inspirasi yang mungkin tidak muncul dalam keramaian. Kesendirian bukan berarti kesepian. Sering menyendiri bukan berarti kamu antisosial atau tidak membutuhkan orang lain. Justru, orang-orang yang bisa menikmati waktu sendirian biasanya lebih mampu membangun hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain. Mereka tidak bergaul hanya untuk mengisi kekosongan, tetapi lebih kepada membangun hubungan yang benar-benar berkualitas.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki keseimbangan dalam hidupnya. Beliau tidak hanya menghabiskan waktu dalam kesendirian, tetapi juga berinteraksi dan membangun hubungan yang kuat dengan sahabat-sahabatnya serta umatnya. Inilah contoh bahwa kesendirian harus dijalani dengan niat yang benar dan tetap diimbangi dengan hubungan sosial yang sehat. Jika kamu lebih nyaman dalam kesendirian, itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang dibentuk untuk sesuatu yang lebih besar. Orang-orang yang sering merenung dan mengambil waktu untuk sendiri cenderung mengembangkan kebijaksanaan, kesadaran diri, dan ketergantungan yang lebih kuat kepada Allah. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan gangguan, kemampuan untuk menikmati kesendirian adalah anugerah yang bisa membantumu tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Jadi, jangan merasa aneh jika kamu lebih suka menghabiskan waktu sendiri. Bisa jadi, itu adalah bagian dari perjalanan spiritualmu, jalan yang akan membawamu lebih dekat kepada Allah dan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan penuh makna dalam hidup ini. Tanda ke-6. Kamu kesulitan mengungkapkan diri atau dipahami. Pernahkah kamu merasa bahwa tidak ada yang benar-benar memahami dirimu saat masih kecil? Seperti ada begitu banyak hal yang ingin kamu sampaikan, begitu banyak pemikiran dalam benakmu, tetapi orang-orang tidak benar-benar mengerti? Mungkin kamu merasa seolah-olah hidup dalam dunia yang berbeda, di mana bahasa yang kamu gunakan tidak selalu bisa dipahami oleh orang-orang di sekitarmu. Mungkin kamu memiliki emosi yang mendalam, ide-ide besar, atau keyakinan yang kuat, tetapi saat mencoba mengungkapkannya, orang lain malah mengabaikan atau salah memahaminya. Rasanya seperti berbicara dalam bahasa yang hanya sedikit orang yang benar-benar mengerti. Jika ini pernah menjadi pengalamanmu, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang yang dipersiapkan oleh Allah untuk sesuatu yang lebih besar mengalami hal yang sama. Mengapa ini terjadi? Mengapa demikian? Karena kamu tidak ditakdirkan untuk menyatu dengan keramaian. Pikiranmu, perspektifmu, emosimu. Semuanya berbeda karena kamu memang ditakdirkan untuk berkembang dengan cara yang berbeda. Orang-orang yang memiliki pemikiran dan perasaan yang lebih dalam seringkali sulit menemukan tempat yang benar-benar cocok untuk mereka. Dunia ini seringkali sibuk dengan hal-hal yang dangkal, sehingga mereka yang memiliki pandangan luas dan pemikiran mendalam cenderung merasa asing. Bahkan, Nabi Muhammad SAW juga mengalami hal ini sebelum diangkat menjadi Rasul. Orang-orang di sekitarnya tidak sepenuhnya memahami karakternya, kejujurannya, integritasnya, dan rasa keadilannya yang mendalam. Namun semua itu sebenarnya sedang membentuk beliau untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa dilihat orang-orang saat itu. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, "Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik." Quran Surah Al-Muzammil ayat 10. Ayat ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak selalu bisa dipahami oleh orang lain, kita tetap harus bersabar dan menghadapi semuanya dengan cara yang baik. Ini bukan tentang mengubah diri agar diterima, tetapi tentang tetap teguh pada nilai-nilai dan prinsip yang kita yakini. Kesulitan mengungkapkan diri adalah bagian dari perjalanan. Banyak orang yang memiliki jiwa yang dalam dan pemikiran yang unik merasa kesulitan dalam mengekspresikan diri mereka. Namun, ini bukan kelemahan, melainkan bagian dari persiapan. Kesulitan dalam mengungkapkan diri mengajarkan kita untuk memilih kata-kata dengan bijak. Karena tidak semua orang bisa langsung memahami maksud kita belajar untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan. Ini membuat kita lebih sadar akan dampak dari setiap kata yang kita ucapkan. Mengenali orang yang benar-benar memahami kita. Tidak semua orang bisa mengerti kita, dan itu tidak apa-apa. Justru, ini membantu kita untuk menemukan mereka yang benar-benar bisa memahami dan menghargai siapa kita sebenarnya. Membangun
hubungan yang lebih autentik. Ketika kita akhirnya menemukan orang-orang yang bisa memahami kita, hubungan yang terbentuk akan jauh lebih mendalam dan bermakna. Memperdalam hubungan dengan Allah. Saat merasa tidak dipahami oleh manusia, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang selalu memahami isi hati kita sepenuhnya. Jika kamu pernah merasa bahwa kata-katamu tidak tersampaikan dengan baik, atau bahwa orang-orang tidak benar-benar melihat siapa dirimu sebenarnya, ketahuilah bahwa itu bukan kelemahan, melainkan bagian dari persiapan. Kesulitan yang kamu hadapi dalam mengungkapkan diri membentukmu menjadi seseorang yang lebih bijaksana, lebih berhati-hati dalam berbicara, dan lebih terhubung dengan orang-orang yang benar-benar memahami dirimu. Kini, sebagai orang dewasa, perjuangan itu telah menjadikanmu lebih kuat. Kamu tidak lagi mencari validasi dari mereka yang tidak bisa memahami, melainkan menemukan kedamaian dalam menjadi dirimu sendiri. Dan dalam perjalanan ini, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang benar-benar bisa melihat siapa dirimu sebenarnya, tanpa perlu banyak kata untuk menjelaskannya. Tanda. Ketujuh, kamu selalu merasa ditarik ke sesuatu yang lebih besar. Sejak kecil, pernahkah kamu memiliki perasaan yang tak dapat dijelaskan bahwa kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar? Bahwa apapun yang kamu alami, seberat apapun hidup ini, jauh di lubuk hati kamu selalu tahu bahwa kamu memiliki tujuan. Sesuatu yang lebih dari sekadar hidup, sesuatu yang lebih besar daripada apa yang ada di depan matamu. Mungkin kamu tidak pernah bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkannya, tetapi perasaan itu selalu ada, dorongan untuk belajar, berkembang, dan menjadi seseorang yang lebih baik. Dan meskipun banyak rintangan menghadang, kamu tetap maju, mencari makna dengan cara yang tidak dilakukan oleh orang lain. Kamu merasa ada sesuatu di luar sana yang menunggumu, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rutinitas harian, lebih berarti dari sekadar mengejar materi, dan lebih abadi dari kesenangan duniawi. Ini bukan kebetulan. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa Allah menanamkan keinginan untuk mencari kebenaran dan tujuan dalam hati orang-orang yang Dia bimbing. Banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka terjebak dalam kesibukan dunia, tanpa pernah mempertanyakan, tanpa pernah mencari. Mereka hanya mengikuti arus, menjalani kehidupan seperti yang orang lain jalani, tanpa bertanya, apakah ada sesuatu yang lebih besar yang seharusnya mereka kejar? Tetapi jika kamu selalu merasakan dorongan mendalam ini, itu karena Allah telah menanamkannya dalam hatimu untuk suatu alasan. Allah telah memilihmu untuk melihat lebih dalam, untuk bertanya, untuk mencari makna di balik semua yang terjadi dalam hidupmu. Setiap rintangan, setiap kesulitan, setiap pengalaman yang kamu lalui bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari perjalananmu menuju pemahaman yang lebih besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Ankabut ayat 69. Ayat ini mengingatkan kita bahwa jika kita berusaha mencarinya, Allah akan membimbing kita. Jika kita merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita capai dalam hidup ini, itu karena Allah sedang memanggil kita untuk lebih dekat kepadanya. Ketika kamu merasa bahwa hidup ini memiliki tujuan yang lebih besar, mungkin itulah saatnya untuk mulai merenungkan, apa yang sebenarnya Allah inginkan dariku? Apa misi yang telah Dia tetapkan untukku? Mengapa aku merasakan panggilan ini ketika banyak orang lain tidak pernah mempertanyakannya? Sebagai orang dewasa, perasaan inilah yang akan terus membimbingmu untuk mencari ilmu, tetap teguh dalam iman, dan berjuang untuk hidup yang lebih bermakna. Bukan hanya untuk dunia ini, tetapi juga untuk kehidupan setelahnya. Mungkin kamu pernah merasa berbeda,
merasa seperti kamu tidak cocok dengan lingkungan sekitar, atau merasa sulit menemukan orang yang memahami caramu berpikir, itu karena kamu telah dipanggil untuk berjalan di jalur yang berbeda. Jalur yang lebih dekat dengan kebenaran, jalur yang lebih selaras dengan tujuan spiritualmu. Banyak orang yang dipilih untuk sesuatu yang lebih besar mengalami perjalanan yang penuh tantangan. Mereka diuji lebih banyak, mereka harus melepaskan hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan misi mereka, dan mereka mungkin merasa sendirian di beberapa titik dalam perjalanan mereka. Tetapi ingatlah, setiap langkah yang kamu ambil dalam pencarian ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang telah ditetapkan untukmu. Tidak semua orang mendengar panggilan ini, dan tidak semua orang menanggapinya. Beberapa orang memilih untuk mengabaikan perasaan ini dan tetap dalam zona nyaman mereka. Tetapi jika kamu membaca ini dan merasa bahwa kata-kata ini berbicara langsung ke dalam jiwamu, maka mungkin inilah saatnya untuk benar-benar merangkul perjalananmu. Kamu tidak sendirian dalam pencarian ini. Banyak orang di sepanjang sejarah yang merasakan hal yang sama. Para nabi, para ulama, para pencari kebenaran. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka tidak puas dengan kehidupan yang dangkal. Mereka tahu ada sesuatu yang lebih besar yang harus mereka cari, dan mereka berusaha keras untuk menemukannya. Jadi jika kamu merasa tertarik pada sesuatu yang lebih besar, jangan abaikan perasaan itu. Biarkan itu menjadi kompas yang membimbingmu untuk mendekat kepada Allah, untuk memahami tujuan hidupmu yang sejati, dan untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa dalam kita memahami dan menjalani tujuan yang telah diberikan kepada kita. Saudara dan saudariku yang terhormat, jika kamu mengalami salah satu dari tanda-tanda ini di masa kecilmu, ketahuilah bahwa kamu tidak pernah sendirian. Setiap perjuangan, setiap momen merasa berbeda, setiap ujian, semuanya bukan tanpa tujuan. Allah sedang membentukmu, mempersiapkanmu, dan membimbingmu menuju sesuatu yang lebih besar. Namun, ingatlah bahwa dalam Islam, menjadi terpilih bukanlah tentang status atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Ini tentang bagaimana kamu merespons ujian yang Allah berikan kepadamu. Setiap mukmin memiliki kesempatan untuk ditinggikan derajatnya, untuk bertumbuh, dan untuk menjalankan tujuan hidupnya jika ia tetap bersabar, percaya kepada Allah, dan terus berusaha melakukan yang benar. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. At-Talaq ayat 3. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tuliskan, "Ya Allah, bimbing aku menuju tujuan hidupku" di kolom komentar. Kata-katamu mungkin bisa menginspirasi seseorang yang sedang menjalani perjalanan ini. Dan jangan lupa, menyukai dan berlangganan itu gratis, tetapi dapat membantu kita untuk terus menyebarkan pengingat yang mendekatkan kita kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan kita semua kebijaksanaan, kesabaran, dan hati yang mampu mengenali tanda-tanda yang Dia letakkan dalam hidup kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.